Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama, ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mulai. Selesai. Hari ini banyak yang tidak hadir. Pak absen dulu ya. Adisto? Iya, Adistio ada? Alfa. Kemudian Alfandri? Sakit. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, nanti Pak tayangkan sebuah video, ada 2 buah video. Nanti kalian coba telaah apa makna yang ada di balik video itu, ya. Ya, kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari video tadi? Ya, tentang keindahan Indonesia, ya. Jadi itu salah satu sumber alam sumber daya yang kita miliki yang harus kita lestarikan, ya. Satu lagi yang akan Pak Guru akan tunjukkan pada kalian tentang arti kesuksesan, ya. Mungkin ini bisa menjadi motivasi buat kalian. Ya. Kalian perhatikan baik-baik. Itu akan merubah pikiran kalian tentang kesuksesan di masa depan. Ya, dari sini dulu Pak potong. Jadi kesuksesan itu faktor utamanya apa? Kejujuran. Ya, mungkin selama ini kalian tidak beranggapan begitu, tapi ini berdasarkan riset dari 733 miliuner atau jutawan di Amerika. Ya, setelah diriset ternyata keberhasilan mereka itu bukan karena mereka aslinya pintar, keturunan, hartanya banyak atau modal besar, tapi awalnya kejujuran, ya. Jadi kejujuran akhirnya dia dipercaya oleh orang lain, kemudian dia bisa meraih sukses, ya. Jadi camkan itu, kejujuran adalah faktor utama keberhasilan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi, ya. Sudah siap semua? Ya.
Mata pelajaran kita hari ini pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian materi yang akan kita pelajari yaitu bab 3 tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang harus kita dapatkan pada pertemuan ini yaitu yang pertama, kompetensi dasarnya memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, menjelaskan hakikat kedaulatan. Kemudian yang kedua, menguraikan sifat pokok dan bentuk kedaulatan. Yang ketiga, dengan melakukan kajian teoritis, peserta didik diharapkan mampu menguraikan dasar hukum kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi hari ini nanti 3 indikator ini harus kita capai, ya. Ya, sekarang tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat setelah menyaksikan tayangan PowerPoint, hakikat dan teori kedaulatan, siswa mampu menjelaskan hakikat kedaulatan dengan tepat. Ya. Jadi setelah ini kalian harus bisa menjelaskan apa itu hakikat dan teori kedaulatan. Yang kedua, melalui pengamatan penjelasan materi, peserta didik mampu menguraikan sifat pokok dan bentuk kedaulatan dengan lengkap. Selain hakikat dan teori, kalian juga harus mampu menguraikan tentang sifat pokok dan bentuk kedaulatan. Ya. Yang ketiga, dengan melakukan kajian teoritis, peserta didik diharapkan mampu menguraikan dasar hukum kedaulatan negara Republik Indonesia dengan cermat. Yang keempat, dengan melakukan kajian teoritis, peserta didik diharapkan mampu memvalidasi prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia dengan cermat. Jadi keempat tujuan pembelajaran ini yang harus kita capai pada pertemuan kita hari ini, ya. Sedangkan yang metode pembelajarannya kita menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran discovery learning dengan metode tanya jawab dan diskusi, strateginya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, kegiatan pembelajaran kita nanti yang pertama, pengamatan melalui video yang akan ditayangkan, kemudian peserta didik mengajukan pertanyaan terkait materi hari ini yang dipaparkan melalui slide PowerPoint. Yang ketiga, peserta didik mengerjakan LKPD yang akan saya bagikan nantinya. Ya. Oke, lanjut, ini video materi hari ini, kalian perhatikan. Dad, what is pemilu? Huh? Oh, the election. It's like milih ketua kelas but with more complexion. Don't dumb it down, Dad. I can't understand. Oh, okay, I'll explain so you can comprehend. Kamu mengerti sistem trias politika? Pemisahan kekuasaan yang dibagi 3? That's right. Idealnya supaya terpimpin arif, eksekutif, legislatif, dan Yudikatif. semua saling jaga, saling mengawasi. So we choose all of Well, them? gak semua sih. But hold on, do you even know what they do? Dad, just cause I have questions doesn't mean I have no clue. Okay. Presiden itu eksekutif, MPR, DPR, DPD itu legislatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial itu yudikatif. You see? Show. Makna apa yang kalian dapat di sini? Materi apa yang kalian dapatkan? Tentang apa tadi? Tentang keadilan. Tentang keadilan. Ada lagi? Bagus. Ya, tentang pemilu. Apa itu pemilu? Singkatan dari pemilihan umum. Ya, pemilihan umum yang ditayangkan tadi untuk pemilihan presiden. Ya, jadi umur kalian berapa sekarang? 14. Syarat untuk bisa ikut pemilu umur berapa? 11. Berarti kurang 3 tahun lagi. Pemilu. Konsep pembelajaran kita pada bab 3 yaitu subbab A tentang hakikat dan teori kedaulatan. Kemudian yang harus kita pelajari tentang pengertian kedaulatan. Yang kedua, teori kedaulatan. Kemudian subbab B, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia.
Hakikat dan teori kedaulatan. Pengertian kedaulatan itu berasal dari kata daulah, dari bahasa Arab, yang artinya kedaulatan tertinggi. Maksudnya di sini, kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Selanjutnya yang kedua, teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Maksud dari teori kedaulatan Tuhan di sini adalah negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Selanjutnya, teori kedaulatan raja yang artinya kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Dari 5 teori kedaulatan ini, kira-kira Indonesia menganut teori yang mana? Kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, negara, kedaulatan hukum, atau kedaulatan rakyat? Kira-kira apa? Kedaulatan rakyat. Yang belakang? Sepakat kedaulatan rakyat semua? Ya, ini Pak akan bagikan LKPD. Itu nanti di situ ada materi dan ada tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Jadi kalian baca, nanti tugasnya kalian bisa cari dari buku paket ataupun dari internet. Ya. Ya. Sambil melanjutkan, Pak tanya, ada yang tahu arti kedaulatan? Ya, siapa? Ya, angkat tangan. Arti kedaulatan? Ya, Reza. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan cara yang tersedia. Iya, bagus sekali. Semua cara yang tersedia. Ya. Siapa yang bisa memberikan contoh satu teori kedaulatan beserta penjelasannya? Kedaulatan Tuhan, ya. Di awal tadi, Indonesia menganut teori kedaulatan apa? Ya, kedaulatan rakyat berdasarkan hukum. Ya. Satu lagi, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari materi hari ini? Kita dapat mengetahui bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Iya, bentuk dan prinsip kedaulatan Republik Indonesia. Ya, hari ini kita belajar tentang kedaulatan, ya. Jadi ternyata kita sebagai individu itu mempunyai andil untuk negara kita, ya. Jadi nanti kita memberikan mandat kepada pemerintah melalui pemilu. Nanti minggu depan kita belajar tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.